Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama mempelajari IT Security Management and Risk Assessment. Manajemen keamanan TI adalah proses formal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, memastikan bahwa aset kritis cukup terlindungi dengan cara yang hemat biaya. Lebih spesifik, manajemen keamanan TI terdiri dari menentukan pandangan yang jelas tentang TI organisasi, tujuan keamanan dan profil risiko umum. Selanjutnya, diperlukan penilaian risiko keamanan TI untuk setiap aset dalam organisasi yang membutuhkan perlindungan. Penilaian ini harus menjawab 3 pertanyaan kunci yang tercantum di atas. Ini memberikan informasi yang diperlukan untuk memutuskan kontrol manajemen, operasional, dan teknis apa yang diperlukan untuk menguranginya risiko yang diidentifikasi ke tingkat yang dapat diterima atau menerima risiko yang dihasilkan. Proses dilanjutkan dengan memilih yang cocok. Kontrol dan kemudian menulis rencana dan prosedur untuk memastikan kontrol yang diperlukan ini diimplementasikan secara efektif. Implementasi itu harus dipantau untuk menentukan apakah tujuan keamanan terpenuhi. Seluruh proses harus diulang, dan rencana dan prosedur terus up-to-date, karena laju perubahan yang cepat di kedua teknologi dan lingkungan risiko. Manajemen keamanan TI, suatu proses yang digunakan untuk mencapai dan memelihara yang sesuai tingkat kerahasiaan, integritas, ketersediaan, akuntabilitas, keaslian, dan keandalan. Fungsi manajemen keamanan TI meliputi menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan keamanan TI organisasi, menentukan persyaratan keamanan TI organisasi, mengidentifikasi dan menganalisis ancaman keamanan terhadap aset TI dalam organisasi, mengidentifikasi dan menganalisis risiko, menentukan pengamanan yang sesuai, memantau implementasi dan pengoperasian pengamanan yang diperlukan untuk biaya efektif melindungi informasi dan layanan dalam organisasi, mengembangkan dan menerapkan program kesadaran keamanan, mendeteksi dan bereaksi terhadap insiden. Langkah awal dalam proses manajemen keamanan TI terdiri dari pemeriksaan tujuan, strategi, dan kebijakan keamanan TI organisasi dalam konteks profil risiko umum organisasi. Ini hanya bisa terjadi dalam konteks yang lebih luas tujuan dan kebijakan organisasi, sebagai bagian dari pengelolaan organisasi. Tujuan keamanan organisasi mengidentifikasi hasil keamanan TI yang seharusnya tercapai. Mereka perlu menangani hak individu, persyaratan hukum, dan standar dikenakan pada organisasi, untuk mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Strategi keamanan organisasi mengidentifikasi bagaimana tujuan ini dapat dipenuhi. Organisasi, kebijakan keamanan mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan. Tujuan, strategi, dan kebijakan perlu dipelihara dan dimutakhirkan secara berkala berdasarkan hasil-hasil periodik tinjauan keamanan untuk mencerminkan lingkungan teknologi dan risiko yang terus berubah. Untuk membantu mengidentifikasi tujuan keamanan organisasi ini, peran dan kepentingannya dari sistem TI dalam organisasi diperiksa. Nilai dari sistem ini dalam membantu organisasi mencapai tujuannya ditinjau, bukan hanya biaya langsung sistem ini. Pertanyaan yang membantu mengklarifikasi masalah ini termasuk yang berikut. Aspek utama organisasi apa yang memerlukan dukungan TI agar dapat berfungsi efisien? Tugas apa yang hanya dapat dilakukan dengan dukungan TI? Keputusan penting mana yang bergantung pada akurasi, mata uang, integritas, atau ketersediaan data yang dikelola oleh sistem TI? Data apa yang dibuat, dikelola, diproses, dan disimpan oleh sistem TI yang diperlukan perlindungan? Apa konsekuensi bagi organisasi dari kegagalan keamanan di TI sistem mereka? Jika jawaban dari beberapa pertanyaan di atas menunjukkan bahwa sistem TI itu penting bagi organisasi dalam mencapai tujuannya, maka jelaslah risiko yang harus mereka tanggung dinilai dan tindakan yang tepat diambil untuk mengatasi setiap kekurangan yang diidentifikasi. Sebuah daftar tujuan keamanan utama organisasi harus dihasilkan dari pemeriksaan ini. Setelah tujuan didaftar, beberapa pernyataan strategi yang luas dapat dikembangkan. Garis besar ini secara umum bagaimana tujuan yang diidentifikasi akan dipenuhi secara konsisten cara di seluruh organisasi. Topik dan detail dalam pernyataan strategi tergantung pada tujuan yang diidentifikasi, ukuran organisasi, dan pentingnya dari sistem TI ke organisasi. Pernyataan strategi harus membahas pendekatan yang akan digunakan organisasi untuk mengelola keamanan sistem TI-nya. Mengingat tujuan dan strategi keamanan organisasi,
Sebuah organisasi kebijakan keamanan dikembangkan yang menggambarkan apa tujuan dan strategi dan proses yang digunakan untuk mencapainya. Kebijakan keamanan organisasi atau perusahaan mungkin berupa satu dokumen besar atau, lebih umum, satu set dokumen terkait. Kebijakan ini biasanya perlu membahas setidaknya topik berikut: ruang lingkup dan tujuan kebijakan, hubungan tujuan keamanan dengan hukum dan organisasi, kewajiban pengaturan, dan tujuan bisnisnya. Persyaratan keamanan TI dalam hal kerahasiaan, integritas, ketersediaan, akuntabilitas, keaslian, dan keandalan, khususnya yang berkaitan dengan pandangan pemilik aset. Pembagian tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan keamanan TI dan infrastruktur organisasi. Pendekatan manajemen risiko yang diadopsi oleh organisasi. Bagaimana kesadaran dan pelatihan keamanan ditangani? Masalah personalia umum, khususnya bagi mereka yang berada dalam posisi kepercayaan. Sanksi hukum yang dapat dikenakan pada staf, dan kondisi di bawah mana hukuman tersebut berlaku. Integrasi keamanan ke dalam pengembangan dan pengadaan sistem. Definisi skema klasifikasi informasi yang digunakan di seluruh organisasi. Kontingensi dan perencanaan kesinambungan bisnis. Proses deteksi dan penanganan insiden. Bagaimana dan kapan kebijakan ini harus ditinjau? Metode untuk mengontrol perubahan kebijakan ini. Maksud dari kebijakan tersebut adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana TI organisasi infrastruktur mendukung keseluruhan tujuan bisnisnya secara umum, dan lebih khusus lagi persyaratan keamanan apa yang harus disediakan untuk melakukan hal ini secara efektif. Sangat penting bahwa kebijakan keamanan TI organisasi memiliki persetujuan dan dukungan penuh oleh manajemen senior. Tanpa ini, pengalaman menunjukkan bahwa itu tidak mungkin cukup sumber daya atau penekanan akan diberikan untuk memenuhi tujuan diidentifikasi dan mencapai hasil keamanan yang sesuai. Dengan dukungan manajemen senior yang jelas dan terlihat, memang demikian jauh lebih mungkin bahwa keamanan akan ditanggapi dengan serius oleh semua tingkat personel di organisasi. Dukungan ini juga merupakan bukti kepedulian dan kecermatan manajemen sistem organisasi dan pemantauan profil risikonya. Karena tanggung jawab atas keamanan TI dibagi di seluruh organisasi, ada risiko implementasi keamanan yang tidak konsisten dan hilangnya pusat pemantauan dan pengendalian. Berbagai standar sangat merekomendasikan itu secara keseluruhan tanggung jawab untuk keamanan TI organisasi ditugaskan kepada satu orang, yaitu petugas keamanan TI organisasi. Orang ini idealnya memiliki latar belakang keamanan TI. Tanggung jawab orang ini meliputi pengawasan proses manajemen keamanan TI, penghubung dengan manajemen senior tentang masalah keamanan TI, pemeliharaan tujuan, strategi, dan kebijakan keamanan TI organisasi, koordinasi tanggapan terhadap setiap insiden keamanan TI, pengelolaan kesadaran dan pelatihan keamanan TI di seluruh organisasi program, interaksi dengan petugas keamanan proyek TI. Organisasi yang lebih besar akan memerlukan petugas keamanan proyek TI terpisah yang terkait dengannya proyek dan sistem besar. Peran mereka adalah untuk mengembangkan dan memelihara kebijakan keamanan untuk sistem mereka, mengembangkan dan menerapkan rencana keamanan yang berkaitan dengan sistem ini, menangani pemantauan sehari-hari dari pelaksanaan rencana ini, dan membantu dengan investigasi insiden yang melibatkan sistem mereka. Manajemen risiko dalam keamanan IT sangat penting untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif. Tanpa manajemen risiko yang baik, ada risiko besar bahwa sumber daya tidak akan digunakan pada titik yang paling efektif. Akibatnya, beberapa risiko mungkin tidak teratasi, meninggalkan organisasi rentan, sementara perlindungan lain mungkin diterapkan tanpa alasan yang cukup, menyia-nyiakan waktu dan uang. Tujuan dari proses manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko keamanan yang mungkin terjadi pada aset organisasi secara proporsional dengan dampak dan kemungkinannya. Namun, melakukan evaluasi risiko yang sangat rinci untuk setiap aset organisasi tidaklah praktis, terutama mengingat perubahan cepat dalam teknologi IT dan lingkungan ancaman. Penting untuk menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima berdasarkan ketersediaan anggaran, waktu, dan sumber daya manusia organisasi.
Proses ini memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang masuk akal dalam pengalokasian sumber daya yang tersedia. Ada berbagai pendekatan formal yang dapat digunakan dalam melakukan proses penilaian risiko keamanan IT, yang harus dipilih sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan organisasi. ISO 13335 dan standar lainnya mengakui beberapa pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko terhadap infrastruktur IT organisasi. Pilihan antara pendekatan ini akan ditentukan oleh sumber daya yang tersedia dan analisis risiko tingkat tinggi awal yang mempertimbangkan nilai sistem IT dan kepentingannya bagi tujuan bisnis organisasi. Pendekatan dasar dalam penilaian risiko adalah untuk menerapkan kontrol keamanan tingkat dasar pada sistem-sistem dengan menggunakan dokumen dasar, kode praktek, dan praktik terbaik industri. Pendekatan ini memiliki keuntungan bahwa tidak memerlukan pengeluaran sumber daya tambahan dalam melakukan penilaian risiko yang lebih formal, dan tindakan yang sama dapat diulang pada berbagai sistem. Namun, kelemahan utamanya adalah bahwa tidak ada pertimbangan khusus yang diberikan terhadap variasi paparan risiko organisasi berdasarkan identitas dan penggunaan sistem mereka. Tujuan dari pendekatan dasar adalah untuk menerapkan kontrol yang disepakati secara umum untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman paling umum. Ini termasuk menerapkan praktik terbaik industri dalam mengkonfigurasi dan menerapkan sistem. Namun demikian, pendekatan dasar hanya direkomendasikan untuk organisasi kecil yang tidak memiliki sumber daya untuk menerapkan pendekatan yang lebih terstruktur, meskipun minimal akan memastikan bahwa tingkat keamanan dasar diterapkan yang tidak dijamin oleh konfigurasi default dari banyak sistem. Pendekatan informal dalam penilaian risiko adalah melakukan analisis risiko informal dan pragmatis terhadap sistem IT organisasi. Analisis ini tidak melibatkan penggunaan proses formal dan terstruktur, tetapi lebih mengandalkan pengetahuan dan keahlian individu yang melakukan analisis ini, baik itu ahli internal jika tersedia atau konsultan eksternal. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah individu yang melakukan analisis tidak memerlukan keterampilan tambahan, sehingga penilaian risiko informal dapat dilakukan dengan relatif cepat dan murah. Selain itu, karena sistem organisasi sedang diperiksa, dapat dibuat penilaian tentang kerentanan dan risiko spesifik untuk sistem organisasi yang tidak akan ditangani oleh pendekatan dasar. Namun, terdapat beberapa kelemahan. Karena proses formal tidak digunakan, ada kemungkinan bahwa beberapa risiko mungkin tidak dipertimbangkan dengan tepat, yang berpotensi membuat organisasi rentan. Selain itu, karena pendekatan ini informal, hasilnya dapat dipengaruhi oleh pandangan dan prasangka individu yang melakukan analisis. Hal ini juga dapat menyebabkan justifikasi yang tidak memadai untuk pengendalian yang disarankan, yang dapat menimbulkan pertanyaan apakah pengeluaran yang diusulkan benar-benar dibenarkan. Penggunaan pendekatan informal umumnya direkomendasikan untuk organisasi berukuran kecil hingga menengah di mana sistem IT tidak selalu penting untuk mencapai tujuan bisnis organisasi dan di mana pengeluaran tambahan untuk analisis risiko tidak dapat dibenarkan. Pendekatan ketiga dan paling komprehensif adalah melakukan penilaian risiko detail terhadap sistem IT organisasi, menggunakan proses formal dan terstruktur. Pendekatan ini memberikan tingkat kepastian tertinggi bahwa semua risiko signifikan diidentifikasi dan implikasinya dipertimbangkan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, termasuk identifikasi aset, identifikasi ancaman dan kerentanan terhadap aset tersebut, penentuan kemungkinan risiko terjadi dan konsekuensinya bagi organisasi jika risiko itu terjadi, serta risiko yang dihadapi oleh organisasi. Dengan informasi tersebut, kontrol yang tepat dapat dipilih dan diimplementasikan untuk mengatasi risiko yang diidentifikasi. Keuntungan dari pendekatan ini adalah memberikan pemeriksaan yang paling rinci terhadap risiko keamanan sistem IT suatu organisasi, dan memberikan justifikasi yang kuat untuk pengeluaran pada kontrol yang diusulkan. Selain itu, pendekatan ini memberikan informasi terbaik untuk terus mengelola keamanan sistem-sistem ini saat mereka berkembang dan berubah. Namun, kelemahannya adalah biaya yang signifikan dalam hal waktu, sumber daya, dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan analisis semacam itu. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan analisis ini juga dapat mengakibatkan penundaan dalam menyediakan tingkat perlindungan yang sesuai untuk beberapa sistem.
Penggunaan analisis risiko formal dan detail seringkali merupakan persyaratan hukum bagi beberapa organisasi pemerintah dan bisnis yang menyediakan layanan kunci bagi mereka. Hal ini juga dapat menjadi kasus bagi organisasi yang menyediakan infrastruktur nasional kunci. Bagi organisasi semacam itu, tidak ada pilihan selain menggunakan pendekatan ini. Pendekatan ini juga mungkin menjadi pilihan bagi organisasi besar dengan sistem IT yang kritis untuk tujuan bisnis mereka dan dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan jenis analisis ini. Pendekatan terakhir adalah menggabungkan elemen-elemen dari pendekatan dasar, informal, dan analisis risiko detail. Tujuannya adalah untuk memberikan tingkat perlindungan yang memadai secepat mungkin, dan kemudian memeriksa dan menyesuaikan kontrol perlindungan yang diterapkan pada sistem-sistem kunci seiring waktu. Pendekatan ini dimulai dengan menerapkan rekomendasi keamanan dasar yang sesuai pada semua sistem. Selanjutnya, sistem-sistem yang terpapar risiko tinggi atau kritis untuk tujuan bisnis organisasi diidentifikasi dalam analisis risiko tingkat tinggi. Keputusan dapat kemudian dibuat untuk mungkin melakukan penilaian risiko informal segera pada sistem-sistem kunci, dengan tujuan untuk dengan relatif cepat menyesuaikan kontrol untuk lebih akurat mencerminkan kebutuhannya. Terakhir, proses terurut melakukan analisis risiko detail dari sistem-sistem ini dapat dimulai. Seiring waktu, hal ini dapat menghasilkan pemilihan dan implementasi kontrol keamanan yang paling tepat dan efektif biaya pada sistem-sistem ini. Pendekatan ini memiliki sejumlah keuntungan. Penggunaan analisis tingkat tinggi awal untuk menentukan di mana sumber daya lebih lanjut harus digunakan, daripada menghadapi analisis risiko detail penuh dari semua sistem, mungkin lebih mudah untuk dipahami oleh manajemen. Hal ini juga menghasilkan pengembangan gambaran strategis tentang sumber daya TI dan di mana risiko utama kemungkinan akan terjadi. Penggunaan analisis dasar dan informal memastikan bahwa tingkat perlindungan keamanan dasar diterapkan dengan cepat. Dan ini berarti bahwa sumber daya kemungkinan akan diterapkan di tempat yang paling dibutuhkan dan bahwa sistem-sistem yang paling berisiko kemungkinan akan diperiksa lebih lanjut dengan wajar pada awal proses. Namun demikian, ada beberapa kelemahan. Jika analisis tingkat tinggi awal tidak akurat, maka beberapa sistem yang seharusnya dianalisis risiko detail mungkin tetap rentan untuk sementara waktu. Meskipun demikian, penggunaan pendekatan dasar seharusnya memastikan tingkat keamanan minimum pada sistem-sistem tersebut. Selanjutnya, jika hasil analisis tingkat tinggi direview dengan tepat, peluang rentan yang berkelanjutan dapat diminimalkan. ISO 13335 menganggap bahwa untuk sebagian besar organisasi, dalam keadaan kebanyakan, pendekatan ini adalah yang paling efektif secara biaya. Oleh karena itu, penggunaannya sangat disarankan. Komponen terakhir dalam langkah pertama dalam penilaian risiko adalah mengidentifikasi aset yang akan diperiksa. Langkah ini secara langsung menjawab pertanyaan pertama dari 3 pertanyaan mendasar. Aset apa yang perlu kita lindungi? Aset adalah segala sesuatu yang perlu dilindungi, karena memiliki nilai bagi organisasi dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi dengan sukses. Aset bisa berupa barang berwujud maupun tidak berwujud. Ini termasuk infrastruktur perangkat keras komputer dan komunikasi, perangkat lunak, termasuk aplikasi dan informasi, data yang disimpan di sistem-sistem ini, dokumentasi tentang sistem-sistem ini, dan orang-orang yang mengelola dan memelihara sistem-sistem ini. Dalam batas yang ditetapkan untuk penilaian risiko, aset-aset ini perlu diidentifikasi dan nilai mereka bagi organisasi dinilai. Penting untuk menekankan lagi bahwa meskipun idealnya adalah mempertimbangkan setiap aset yang dapat dipikirkan, dalam praktiknya hal ini tidak mungkin dilakukan. Tujuannya di sini adalah untuk mengidentifikasi semua aset yang memberikan kontribusi signifikan untuk mencapai tujuan organisasi dan yang kompromi atau kehilangannya akan berdampak serius pada operasi organisasi. Sementara proses penilaian risiko kemungkinan besar dikelola oleh ahli keamanan, mereka tidak selalu memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang operasi dan struktur organisasi. Oleh karena itu, mereka perlu mengandalkan keahlian orang-orang di bidang-bidang terkait organisasi untuk mengidentifikasi aset kunci dan nilai mereka bagi organisasi. Salah satu elemen kunci dari langkah ini adalah mengidentifikasi dan mewawancarai personil tersebut.
Banyak standar yang telah disebutkan sebelumnya mencakup daftar jenis aset dan saran untuk mekanisme pengumpulan informasi yang diperlukan. Hal-hal ini sebaiknya dikonsultasikan dan digunakan. Hasil dari langkah ini seharusnya berupa daftar aset, dengan deskripsi singkat tentang penggunaan dan nilai mereka bagi organisasi. Secara umum, ancaman adalah segala sesuatu yang dapat menghambat atau mencegah suatu aset untuk memberikan tingkat layanan keamanan kunci yang tepat, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, akuntabilitas, otentikasi, dan keandalan. Perlu diperhatikan bahwa satu aset dapat memiliki beberapa ancaman, dan satu ancaman dapat mengincar beberapa aset sekaligus. Ancaman dapat berasal dari alam atau dibuat oleh manusia, dan dapat bersifat tidak sengaja atau disengaja. Ancaman ini disebut sumber ancaman atau agen ancaman. Sumber ancaman alami klasik adalah kejadian yang sering disebut sebagai bencana alam, seperti kerusakan akibat kebakaran, banjir, badai, gempa bumi, dan peristiwa alam lainnya. Ini juga mencakup ancaman lingkungan seperti kehilangan daya listrik atau gas alam dalam jangka panjang, atau kontaminasi atau kebocoran bahan kimia. Ancaman juga dapat berasal dari agen manusia yang bertindak baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh dari yang pertama termasuk pegawai yang mengambil dan menjual informasi demi keuntungan pribadi atau peretas yang menargetkan server organisasi melalui internet. Contoh dari yang kedua termasuk seseorang yang menulis dan melepaskan worm jaringan yang menginfeksi sistem organisasi. Namun, ancaman juga dapat timbul akibat kecelakaan, misalnya ketika seorang karyawan salah memasukkan informasi ke dalam sistem yang menyebabkan sistem mengalami gangguan. Identifikasi ancaman dan sumber ancaman yang mungkin memerlukan penggunaan berbagai sumber informasi, bersama dengan pengalaman penilai risiko. Kemungkinan terjadinya ancaman alami di daerah tertentu biasanya diketahui dengan baik dari statistik asuransi. Daftar potensi ancaman lainnya dapat ditemukan dalam standar, hasil survei keamanan TI, dan informasi dari lembaga keamanan pemerintah. Laporan kejahatan komputer tahunan, serta laporan serupa di negara lain, memberikan panduan umum yang berguna tentang lingkungan ancaman IT secara luas dan area masalah yang paling umum. Saat mengevaluasi kemungkinan sumber ancaman manusia, penting untuk mempertimbangkan alasan dan kemampuan mereka untuk menyerang organisasi, termasuk motivasi adalah mengapa mereka akan menarget organisasi ini, seberapa termotivasi mereka. Kemampuan adalah seberapa tinggi tingkat keterampilan mereka dalam memanfaatkan ancaman. Sumber daya adalah berapa banyak waktu, uang, dan sumber daya lainnya yang dapat mereka gunakan. Probabilitas serangan adalah seberapa mungkin dan seberapa sering aset Anda akan menjadi target. Deterensi adalah apa konsekuensi bagi penyerang jika mereka teridentifikasi? Bagaimana ini dapat terjadi, melibatkan mengidentifikasi kelemahan atau kerentanan dalam sistem atau proses TI organisasi yang dapat dieksploitasi oleh ancaman. Hal ini akan membantu menentukan relevansi ancaman terhadap organisasi dan signifikansinya. Perlu dicatat bahwa hanya adanya kerentanan tidak berarti akan menyebabkan kerusakan pada suatu aset. Harus ada juga sumber ancaman untuk ancaman tertentu yang dapat mengeksploitasi kerentanan tersebut untuk menyebabkan kerusakan. Kombinasi ancaman dan kerentananlah yang menciptakan risiko terhadap suatu aset. Sekali lagi, banyak standar yang telah disebutkan sebelumnya mencakup daftar ancaman dan kerentanan serta saran untuk alat dan teknik untuk menyusun daftar mereka dan menentukan relevansinya terhadap organisasi. Hasil dari langkah ini seharusnya berupa daftar ancaman dan kerentanan, dengan deskripsi singkat tentang bagaimana dan mengapa mereka dapat terjadi. Setelah mengidentifikasi aset kunci serta ancaman dan kerentanan yang mungkin dihadapi oleh aset tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat risiko masing-masing terhadap organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengategorikan risiko terhadap aset yang mengancam operasi reguler organisasi. Analisis risiko juga memberikan informasi kepada manajemen untuk membantu manajer mengevaluasi risiko-risiko ini dan menentukan cara terbaik untuk mengatasinya. Analisis risiko melibatkan pertama-tama menentukan kemungkinan terjadinya setiap ancaman yang diidentifikasi terhadap suatu aset, dalam konteks pengendalian yang ada. Selanjutnya, konsekuensi bagi organisasi ditentukan jika ancaman tersebut terjadi. Terakhir, informasi ini digabungkan untuk mendapatkan nilai risiko keseluruhan untuk setiap ancaman.
Idealnya adalah menentukan kemungkinan sebagai nilai probabilitas dan konsekuensi sebagai biaya moneter bagi organisasi jika ancaman tersebut terjadi. Risiko yang dihasilkan kemudian dinyatakan sebagai risiko sama dengan probabilitas terjadinya ancaman dikali biaya bagi organisasi. Ini dapat langsung dihubungkan dengan nilai yang dimiliki oleh aset yang terancam bagi organisasi, dan dengan demikian menentukan tingkat pengeluaran yang wajar untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ke tingkat yang dapat diterima. Namun sayangnya, seringkali sangat sulit untuk menentukan probabilitas yang akurat, konsekuensi biaya yang realistis, atau keduanya. Hal ini terutama berlaku untuk aset-aset yang bersifat tidak berwujud, seperti kehilangan kerahasiaan rahasia dagang. Oleh karena itu, sebagian besar analisis risiko menggunakan penilaian kualitatif, bukan kuantitatif, untuk kedua hal ini. Tujuannya kemudian adalah untuk mengurutkan risiko-risiko yang dihasilkan untuk membantu menentukan risiko mana yang perlu segera diatasi, daripada memberikan nilai absolut pada risiko tersebut. Sebelum kemungkinan terjadinya ancaman dapat ditentukan, kontrol-kontrol yang sudah ada yang digunakan oleh organisasi untuk mencoba meminimalkan ancaman perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Kontrol keamanan meliputi proses dan prosedur manajemen, operasional, dan teknis yang bertujuan untuk mengurangi paparan organisasi terhadap beberapa risiko dengan mengurangi kemampuan sumber ancaman untuk mengeksploitasi beberapa kerentanan. Kontrol ini dapat diidentifikasi dengan menggunakan daftar kontrol yang sudah ada, dan dengan mewawancarai staf organisasi kunci untuk mendapatkan informasi ini. Terdapat 5 alternatif umum yang tersedia bagi manajemen untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi. 1. Penerimaan risiko adalah memilih untuk menerima tingkat risiko yang lebih tinggi dari biasanya karena alasan bisnis. Hal ini biasanya terjadi karena biaya atau waktu yang terlalu tinggi untuk mengatasi risiko tersebut. Manajemen kemudian harus menerima tanggung jawab atas konsekuensi bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi. 2. Menghindari risiko adalah tidak melanjutkan aktivitas atau sistem yang menciptakan risiko tersebut. Hal ini biasanya mengakibatkan kehilangan kenyamanan atau kemampuan untuk melakukan fungsi yang berguna bagi organisasi. Kehilangan kemampuan ini ditukar dengan profil risiko yang lebih rendah. 3. Transfer risiko adalah berbagi tanggung jawab atas risiko dengan pihak ketiga. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengambil asuransi terhadap risiko yang mungkin terjadi, dengan menjalin kontrak dengan organisasi lain, atau dengan menggunakan struktur kemitraan atau usaha bersama untuk berbagi risiko dan biaya jika ancaman tersebut terjadi. 4. Mengurangi konsekuensi adalah dengan memodifikasi struktur atau penggunaan aset yang berisiko untuk mengurangi dampaknya pada organisasi jika risiko terjadi. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan kontrol untuk memungkinkan organisasi pulih dengan cepat jika risiko terjadi. Contoh-contoh meliputi menerapkan proses pencadangan di luar lokasi, mengembangkan rencana pemulihan bencana, atau mengatur agar data dan pemrosesan direplikasi di beberapa lokasi. 5. Mengurangi kemungkinan adalah dengan menerapkan kontrol yang sesuai untuk menurunkan kemungkinan kerentanan dieksploitasi. Ini dapat mencakup kontrol teknis atau administratif seperti pemasangan firewall dan token akses, atau prosedur seperti kebijakan kompleksitas kata sandi dan perubahan. Kontrol-kontrol ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan aset, sehingga sulit bagi serangan untuk berhasil dengan mengurangi kerentanan aset. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.